Labuan Bajo, Manggarai Barat menjadi gerbang pilihan saya untuk menyusuri ranah Flores. Membentang hingga 13.540 km persegi. Flores dirangkai oleh gugusan gunung berapi. Di Kabupaten Manggarai, Gunung Api Ranaka, serta anak Ranakalah yang membingkai langit Flores. Masyarakat yang mendiami tanah Flores umumnya mempersonifikasikan dirinya dengan daerah masing-masing. Misalnya orang Manggarai, orang Bajawa, orang Ende, dan seterusnya. Satu sama lain punya dialek yang sedikit berbeda. Namun di antara perbedaan itu, ada sedikit kesamaan dari mereka. Kabupaten Manggarai tidak hanya terkenal dengan Pulau Komodonya. Ada sebuah peribahasa yang menggambarkan karakter orang Manggarai, bahwa dia tidak bisa menganggap dirinya orang Manggarai bila dia tidak memiliki 3 hal, yaitu sawah, ternak, dan kebun kopi. Saya sedang berada di Manggarai, Flores, dan kita akan mengeksplor hal-hal lainnya, terutama kebun kopi. Sawah, ternak, dan kopi. Sawah saya sudah lihat buktinya. Betapa sawah jaring laba-laba di Cancar ini menjadi kebanggaan warga Manggarai. Walau tentunya tak semua warga memiliki sawah seunik ini. Dari Cancar, saya kembali melanjutkan misi utama saya di Manggarai, berburu kopi. Ibu kota Kabupaten Manggarai adalah Ruteng. Kota dengan ketinggian lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut ini adalah kota cantik berhawa sejuk. Ruteng adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat keuskupan di wilayah Manggarai sejak tahun 70-an. Peranan keuskupan tak hanya berhenti pada pelayanan keagamaan. Melalui PSE atau pengembangan sosial ekonomi, mereka membantu membina warga petani kopi di Kabupaten Manggarai, memberi penyuluhan bagaimana menanam kopi secara benar dan bagaimana proses pasca petik panen yang dapat menghasilkan kopi spesialty. Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi yang dibentuk oleh Keuskupan Ruteng pada tahun 1970 berfungsi sebagai lembaga sosial gereja untuk membantu umat kurang mampu Manggarainya. Pada tahun 1990, seiring dengan mulai meningkatnya kesejahteraan rakyat, fokus pelayanan dialihkan pada pembinaan petani. Dan pada tahun 2008, PSE memposisikan diri sebagai pembina dan pendamping bagi para petani kopi. Madam, ketemu lagi Pak. Mari. Ini lagi roasting nih Pak. Iya, kita roasting ini Pak. Ini berapa kilo ini Pak? Ini kapasitasnya memang 25 kilo, tapi kami roasting hanya 10 kilo. Hanya 10 kilo Sesuai aja ya Pak. pesanan. Ya.
Ini mesin kuskupan ini bikin sendiri, beli atau gimana? Kami tidak beli, kami juga tidak membuat sendiri, tapi kami dapat bantuan dari pemerintah. Dari pemerintah ya Pak? Pemerintah Kabupaten Manggarai. Mereka menyumbang kami mesin ini. Oh, ini mesinnya kalau saya lihat bentuknya agak aneh, agak lucu Iya. Pak. Ya saya udah ngeliat beberapa mesin, Ya. dia bentuknya agak aneh. Bukan apa, biasanya kalau mesin roasting, Heeh. akan dapat kan ditutup ya Pak ya. Iya. Ini kayaknya sengaja dibuka biar uapnya bisa keluar. Iya, ya, ini memang tadi jadi ditutup, Nah, tapi karena dia panas, Panas, lalu keluar uapnya. embun air ya, jadi kita Oke. mau dibuka aja. well, mesinnya beda-beda dengan segala keunikannya, tapi paling nggak dia bisa membantu ya Pak ya. Iya, sangat membantu. Sangat membantu ya. Selain mesin ada yang lain nggak Pak? Ada Pak, kami ada beberapa mesin, mereka berikan satu paket, Satu paket. ya. Boleh dilihatin? Oh ya, mari Boleh kita lihat. tunjukin jalan Ada ya, Pak, ya? sebelah, ya. Oh, di sini ya Pak alat-alat disimpan Iya, ya Pak iya, ya? di sini. Mari, Pak. Mari, Ya. Pak. Nah. Wah, kok ini apa ini Pak? Ya, oh ini mesin untuk pengering. Mhm. Mesin pengering. Tapi sementara kami belum bisa pakai. Kenapa, Bisa Pak? pasang. Ya, karena kami hanya dikasih saja. Tidak disertai dengan teknisi dan itu. Lain kali kalau ngasih bantuan berupa alat, mau ya sekalian teknisi, ngajarin makainya dan masangin gitu. Karena bukan apa Pak, ini kali kedua Pak saya lihat seperti ini Pak. Oh, di mana Pak itu hari? Saya waktu Pernah itu temukan saya di mana? pergi ke ada satu kampung namanya Talang Tangsi Oh, di Sumatera bagian selatan dan sama kasusnya. Mereka dapat bantuan dari pemerintah daerah, Ya. malah mereka pemerintah pusat. Oh, ini juga dari pemerintah Ini pemerintah juga? pusat. Iya. Cuma mereka cuma dapat alat, terus nggak dikasih tahu bagaimana cara makainya sama, Pak. ini juga begitu. Udah berapa lama nih Pak? Ini sudah mau hampir 2 tahun, Pak. Hampir 2 tahun. Iya, sudah mau 2 tahun, kami tidak bisa gunakan. Mereka kasih aja, lalu untuk pemasangan kami harus cari orang dan kami sendiri tidak ngerti. Mesin huler yang bantuan sama-sama itu, Ini tapi udah pernah digunakan kalau ini ya. ya sudah pernah digunakan. Kalau ini lumayan sederhana mungkin prinsipnya Ya, karena bisa ya. lah, bisa. Artinya kami punya teman-teman di sini, teknisi bisa gunakan ini. Bisa Dan gunakan sudah ya? pernah, sudah pernah dipakai beberapa kali. Tahun 2010, PSE mulai merintis UPH atau Unit Pengolahan Hasil Mandiri. UPH Kuwu yang dikelola PSE ini perlahan-lahan mulai menampung kopi petani dan mengolahnya menjadi bubuk kopi dalam kemasan. Oh, sekarang ini tadi setelah digiling di pack di sini ya Pak ya? Iya, Dikemas ya? ini dikemas di sini. Kemasan memang sudah disiapkan. Kalau saya lihat ada 3 ukuran ya Pak ya? Ini 100 gram ya? Ini 100 gram yang kecil ini, Pak. Aha. 100 gram, Dikit berapa nih, 200. Pak? 250 Ini ya? 250 gram, Pak. Oh. Nah, 250 gram. Dan 500 ya Pak ya? Nah, ini yang 500 gram. 500. Iya, betul. Itu Ini 500 gram. kan biji yang Bapak pakai kan bukan biji sembarang nih Pak. Kalau Iya, dari betul. dengar cerita dari Bapak nih, Iya. harga jual otomatis akan lebih tinggi dong. Betul. Harganya memang beda dengan harga itu karena ini kopi yang kami proses di sini ini kopi yang kualitas yang memang kita ekspor ya. Untuk sementara, wilayah penjualan kopi dari UPH Kuwu hanya dalam lingkup wilayah keuskupan. Oh ya, sebentar kita nyoba, Pak. Boleh, boleh. Dan saya minta kopinya ya Pak ya? Boleh, boleh. Iya. Nggak apa-apa kita salah gunakan lah. Oh, asli nih kok. Melihat semua rentetan, melihat semua cinta yang diberikan, melihat semua perhatian dan tujuan mulianya. Saya baru berikan rasanya kopi ini yang asli enak banget. Dan feels good, enak gitu kita minum dan kita tahu bahwa kopi ini dan menghasilkan sesuatu yang baik. Dari Ruteng Manggarai, saya melanjutkan penelusuran saya ke daerah penghasil kopi terbaik lain di Flores,
daerah Bajawa, Kabupaten Ngada. Bicara Bajawa, maka ada dua hal yang langsung terbayang. Pertama adalah desa adat Bena. Dengan tonggak-tonggak, meja, serta kuburan batu yang tertanda hingga zaman megalitikum. Desa yang terletak kurang lebih 18 km dari kota Bajawa ini memang sudah sepantasnya didapuk menjadi salah satu ikon Kabupaten Ngada. Hal kedua yang terbayang di benak saya, apalagi kalau bukan kopi. Perjalanan kopi Bajawa sebenarnya cukup berliku. Pada abad ke-16, pedagang Portugis masuk ke tanah Flores melalui Larantuka. Salah satu komoditi yang dibawa oleh Portugis adalah kopi. Kopi lantas menyebar ke pulau yang awalnya bernama Pulau Nipah atau Pulau Ular ini. Sejak tercapainya kesepakatan antara pemerintah Belanda dan Portugis atas batas wilayah Flores pada abad ke-17, daerah Bajawa telah menjadi sentra perkebunan kopi Belanda. Kaki gunung Ineri yang subur serta hembusan angin dari Australia pada pertengahan tahun membuat daerah dengan ketinggian 1.200 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut ini menghasilkan kopi dengan kualitas unggulan. Sayang dalam perjalanan waktu, usai Belanda hengkang dari tanah Bajawa, hasil kopi Bajawa lebih banyak dibeli oleh para pedagang dari Manggarai, lalu kemudian dijual sebagai kopi Flores. Namun kini, para petani kopi Bajawa mulai memperjuangkan eksistensi kopi Bajawa. Kenalkan, Vicentius Loki, salah satu petani Bajawa yang giat mempertahankan kualitas kopi Bajawa. Dengan bantuan pembinaan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, serta pendampingan dari Dinas Pertanian Bajawa, Pak Vicentius bersama rekan-rekan sesama petani kopi Desa Boali mendirikan unit pengolahan hasil atau UPH Famasa. Selamat sore Pak. Selamat Halo, sore saya Adi, Pak. Ini Pak Vincent Pak. Halo Pak Vincent. Iya. Ini lagi balikin ini, lagi ngeri ya, ini, Pak lagi, ya? ya lagi pembalikan ini penjemuran. Pak, kalau UPH ini berapa anggotanya Pak? Berapa petani yang tergabung sama UPH ini Pak? Anggota awalnya 33 orang, Hmm? nah sekarang sudah 154 orang. Iya. 5 kali ya, lebih Iya, gitu ya? iya, dengan 7 kelompok tani. Wow. pendukung, iya. Itu terus biasa dalam satu masa panen bisa berapa Pak? Atau sehari bisa berapa Ya, kalau lagi masa panen? Kalau tahun kemarin Pak, itu satu hari bisa 6 ton gelondong merah. Ini abis dijemur gini kan ada proses selanjutnya di sini juga Pak? Ya, ada kalernya. Dihalat. Boleh lihat tempatnya, Pak, ya? Boleh, mari Pak. Asik. Mari, Pak. Nyelip Iya. nih. Mari, Muat nggak? Pak. Muat. Petani kopi Bajawa menerapkan standar prosedur yang sangat ketat dalam memproses biji kopi. Hal yang sulit ditemukan di daerah-daerah lain di Flores. Buah-buah kopi hanya dipetik yang sudah merah saja dan diproses dengan metode olah basah giling kering. Metode ini sebelumnya juga saya temukan di petani-petani kopi Subak Abian di daerah Kintamani. Cantik banget warnanya Pak. Iya. Ini nanti dia setelah di pulping kan langsung difermen. Dirambang dulu baru Dirambang. fermentasi ya. Oh. Iya. Yang kalau di sebelah sana mesin hullernya ya? Mesin huler. Boleh lihat mesin hullernya boleh, ya? Boleh, Pak. Kerja keras para petani kopi Bajawa dalam menerapkan proses pengolahan kopi yang baik kini mulai menuai hasil. Pada tahun 2010, UPH Famasa bersama UPH lain di Bajawa berhasil mengekspor 168 ton kopi beras ke Amerika, bandingkan dengan produksi kopi pada tahun 2005 yang hanya menghasilkan 16,5 ton kopi dalam 1 tahun.